Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Pelatihan Analisis Kebijakan Publik, channel pendidikan atau edukasi. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu aktifkan notifikasinya. Hari ini pembahasan kita mengenai teori tentang kebijakan dan ruang lingkupnya. Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Pembangunan sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan. Tanggung jawab pemerintah yaitu melaksanakan kewajiban negara, diantaranya melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Esensi tanggung jawab pemerintah adalah pelaksanaan fungsi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang memuaskan dapat melestarikan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan partisipasi. Penyelenggaraan pelayanan publik yang memuaskan dapat dilakukan melalui alokasi kebijakan publik. Sejarah kebijakan publik. Orang yang pertama mengembangkan ide kebijakan publik yang dapat dipelajari secara sistematis adalah John Dewey dari Amerika Serikat. Dalam bukunya yang berjudul Logic, The Theory of Inquiry pada tahun 1938, ia memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijakan. Dalam hal ini digambarkan bagaimana rencana-rencana tindakan dipilih dari alternatif-alternatif serta bagaimana mengamati akibat-akibatnya. Sifat eksperimen dan cara pengukuran ini dapat diakui sebagai uji coba yang tepat. Buah pikiran John Dewey ini kemudian diambil alih oleh Harold Laswell dari Amerika Serikat pada tahun 1951, seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai suatu disiplin yang tidak terpisahkan oleh disiplin-disiplin lainnya. Ia mengemukakan ilmu kebijakan mempelajari tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi pengetahuan yang tersedia dan relevan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Apa kebijakan itu? Menurut Robert Easton, kebijakan publik adalah antar hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Menurut Thomas R. Day, kebijakan publik adalah whatever government choose to do or not to do. Menurut Jenkins, kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Menurut Wan Ahirawan, kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia pada lingkungan tertentu, di mana tindakan-tindakan tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan itu adalah sesuatu yang diputuskan, sesuatu yang menjadi pedoman, sesuatu yang harus dilaksanakan, dan sesuatu yang memiliki nilai. Masalah publik itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kondisi yang tidak sesuai dengan norma yang diinginkan. Peluang tersebut adalah sumber daya yang secara ekonomik dapat digali dan dikembangkan. Lingkungan tertentu tersebut yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan birokrasi, dan sebagainya. Tujuan tersebut yaitu tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Perbedaan definisi kebijakan publik didasari oleh pergeseran pemahaman dari setiap ahli tersebut yang mengikuti evolusi studi kebijakan. kita bisa menemukan lebih dari selusin definisi dari kebijakan publik.
dan tidak ada dari satu definisi tersebut yang keliru. Semuanya benar dan saling melengkapi. Namun, untuk kebutuhan kita sendiri, maka ada baiknya kita merumuskan definisi yang sederhana. Pertama, kebijakan publik terbentuk dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Substansi kebijakan, pada hakikatnya kebijakan adalah keputusan yang diambil untuk mencapai nilai atau manfaat tertentu yang lazimnya harus melebihi pengorbanan yang dikeluarkan oleh para pelaku ataupun kelompok sasaran kebijakan. Studi kebijakan meliputi kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Kebijakan publik meliputi analisis kebijakan publik, pembentukan atau pembuatan kebijakan, dan komparasi kebijakan. Kebijakan publik senantiasa berinteraksi dengan dinamika dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kultural di mana kebijakan itu eksis. Dinamika ini merupakan bagian alami dan wajar dari kebijakan publik. Namun demikian, hal yang perlu dicermati adalah bahwa kebijakan publik bukanlah bagian dari politik semata. Jika kebijakan publik menjadi bagian dari politik saja, maka kebijakan publik menjadi bagian dari kekuasaan. Kebijakan publik menjadi bagian dari selera kekuasaan. Yang terjadi adalah bahwa namanya bukan kebijakan publik tetapi kebijakan penguasa. Menurut David A. Stone, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas atau public authorities dalam sistem politik. Kebijakan publik sendiri merupakan bentuk dinamik dari 3 dimensi, yaitu 1 dimensi politik. Karena kebijakan publik merupakan bentuk yang paling nyata dari sistem politik yang dipilih. Politik demokrasi memberikan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokratis dan dibangun untuk kepentingan kehidupan bersama, bukan orang-orang atau satu atau beberapa golongan. Kedua, dimensi hukum. Karena kebijakan merupakan fakta hukum dari negara, sehingga kebijakan mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara negara, terutama penyelenggara pemerintahan. Fakta ini ditekankan kepada hukum yang berlaku untuk rakyat, atau terutama rakyat kecil, dan bukan untuk pembuat atau penegak hukum atau rakyat besar. 3. Dimensi manajemen. Karena kebijakan publik perlu untuk dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan dipimpin oleh pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinnya, yaitu birokrasi bersama-sama rakyat dan untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Bentuk kebijakan publik terdiri dari 1. Kebijakan formal. Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dimodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi 3, yaitu perundang-undangan, hukum, dan regulasi. 2. Kebijakan umum lembaga publik yang telah diterima bersama atau konvensi. Kebijakan publik biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik, misalnya upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis atau tertulis tapi tidak diformalkan. 3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik. Pernyataan pejabat publik di depan publik harus selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnya. Pernyataan yang dapat dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. 4. Perilaku kebijakan publik. Perilaku dan gestur atau gerak mimik gaya dari pejabat publik jenis ini merupakan bentuk kebijakan yang paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan. Padahal, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia, pada prakteknya perilaku pejabat publik akan ditiru rakyat. Misalnya, suatu daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang korup akan mengembangkan perilaku korup di daerah tersebut, karena korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensi. Pimpinan departemen yang jujur dan disiplin akan menghasilkan perilaku jujur dan disiplin, bukan saja di kalangan pegawai departemen yang bersangkutan, namun juga jajaran di daerah dan publik yang dilayaninya.
Pejabat publik terdiri 1 pejabat negara, 2 pejabat administratif. Pejabat negara terdiri 1 pejabat legislatif yang terdiri dari ketua dan anggota MPR, DPR, dan DPRD. 2 pejabat yudikatif yang terdiri pimpinan MA, MK, dan KY. 3 pejabat eksekutif yang terdiri presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur dan wakil gubernur, duta besar, wali kota atau wakil wali kota, serta bupati atau wakil bupati. Pejabat administratif terdiri dari 1 pejabat struktural pusat, 2 pejabat struktural daerah, 3 pejabat struktural kabupaten atau kota, 4 pejabat humas pemerintahan, dan 5 pejabat pimpinan pelaksanaan tingkat bawah. Aktor kebijakan publik di Indonesia terdiri 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, 3 Presiden, 4 pemerintah yang terdiri dari Presiden sebagai kepala pemerintahan atau pemerintah pusat, menteri, lembaga pemerintah non-departemen, direktorat jenderal, badan-badan negara lainnya seperti Bank Sentral, BUMN, dan lain-lain, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota atau kabupaten, kepala desa. 5. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi. 6. Dewan Perwakilan Daerah Kota atau Kabupaten. 7. Badan Perwakilan Desa atau BPD. Peran dan wewenang MPR yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan TAP MPR, dan menetapkan GBHN. Peran dan wewenang Presiden yaitu membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peran dan wewenang DPR yaitu membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Peran dan wewenang pemerintah yaitu menetapkan peraturan pemerintah atau PP untuk melaksanakan undang-undang atau UU, menetapkan keputusan Presiden atau Kepres, menetapkan instruksi Presiden atau Inpres yang berisi petunjuk-petunjuk kepada instansi di bawahnya dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah. Peran dan wewenang Menteri yaitu menetapkan peraturan Menteri atau Permen atau keputusan Menteri atau Kepmen sebagai peraturan pelaksana. Peran dan wewenang lembaga pemerintah non-departemen yaitu menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksana dari perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Peran dan wewenang Direktorat Jenderal atau Dirjen yaitu menetapkan atau mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. Peran dan wewenang badan-badan negara lain yaitu mengeluarkan atau menetapkan peraturan-peraturan pelaksana yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Peran dan wewenang pemerintah provinsi yaitu menetapkan peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi dengan persetujuan DPRD provinsi. Peran dan wewenang DPRD provinsi yaitu menetapkan peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi bersama-sama dengan pemerintah provinsi. Peran dan wewenang pemerintah kota atau kabupaten yaitu menetapkan peraturan daerah kota atau kabupaten, Perda kota atau kabupaten dengan peraturan DPRD kota atau kabupaten. Peran dan wewenang DPRD kota atau kabupaten yaitu menetapkan peraturan daerah kota atau kabupaten atau Perda kota atau kabupaten bersama-sama dengan pemerintah daerah kota atau kabupaten. Peran dan wewenang kepala desa yaitu menetapkan peraturan daerah kota atau kabupaten, Perda kota atau kabupaten bersama-sama pemerintah daerah kota atau kabupaten, menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa atau BPD. Peran dan wewenang BPD yaitu menetapkan peraturan desa atau keputusan desa bersama-sama dengan kepala desa. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pelatihan analisis kebijakan publik. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.